approach yang pertama kita sebut sebagai compression. Ya, compression. Compression atau orang bilang pemadatan. Padahal biasanya kalau dikompres itu kalau panas gitu ya teman-teman ya. Kita sebutnya ini pemadatan. Oke. Approach kita sebut juga itu tadi manipulasi atau inducement. Nah, pemadatan itu bentuk seperti apa? Pemadatan itu lebih berbentuk kepada market yang rapat ya teman-teman ya, rapat. Bagaimana sih bahasanya? Nah, mungkin Anda lihat di sini terjadi pemadatan harga. Tiba-tiba price melambung tinggi ke atas. Ya. Si harga ini melambung tinggi ke atas. Setelah kita lihat ke kiri, look to the left, ya, support ini terbentur apa teman-teman? Mas Romat lihat ya, drop base rally atau advance-nya kita boleh sebut sebagai GM ya. Ada low, ada high, ada lower low, ada higher high. Nah, waktu market mungkin seperti ini, memadat ya teman-teman ya. Nah, biasanya saat market memadat seperti ini, dia membentuk chart pattern. Entah rising wedge, falling wedge, atau wedge-wedgean yang lain. Saya sendiri kurang hafal. Itu yang terjadi. Nah, karena mungkin Anda lihat nih teman-teman, ada low, lower low, lower low, lower low, dan lower low. Berarti retail melakukan apa? Melakukan sell ya. Dipancing oleh market maker. Mas Rahmat. Ya. Si retail dipancing untuk melakukan sell terus teman-teman. After itu, boom, market balik ke atas. Ya. Boom, market balik ke atas. Tetapi kembali lagi ke arahnya. Karena dia downtrend. Arahnya setelah ini nggak usah kita pedulikan. Kita pedulikan di sini aja. Ya. Nah, compression. If tadi kita di sini punya demand ya seperti ini tadi ya, marketnya kuat sekali ya teman-teman ya. Di sini ada low, ini ada high, ada lower low, ini ada higher high, tinggi sekali. Ini areanya. Ini areanya teman-teman. Nah, dari awal mula
Si market maker itu sudah punya plan, mereka akan buy di sini. Ya, market maker itu sudah punya plan untuk buy di sini. Ya, saya menjelaskannya agak lambat biar teman-teman bisa mencernanya sedikit-sedikit. Waktu price turun, dia diangkat lagi ke atas. Ya, lalu price turun lagi, teman-teman. Ya, saat dia turun lagi, berarti di sini ada low, di sini ada lower low. Waktu terjadi pullback, retail pada apa, teman-teman? Apa yang retail lakukan? Mungkin mereka akan sell ya, sell di sini. Ada yang melakukan lower high, lalu price drop lagi, teman-teman. Break lagi lower low-nya. Dia bikin lower low baru ya. Price up lagi ke atas. Retail sell lagi. Turun lagi ke bawah. Break lower low lagi. Begini lagi. Retail masih sell lagi. Semoga teman-teman nggak ngantuk ya. Masuk ke sini, teman-teman. Dan mungkin waktu price masuk ke sini, retail ini masih sell. Retail ini masih sell. Dan justru harga semakin ke bawah, mungkin retail yang masuk itu semakin besar. Harga semakin ke bawah, retail yang masuk semakin besar. Karena ada apa, teman-teman? FOMO. Semakin FOMO, makin nafsu. Ya, si retail ini makin nafsu. Ya, teman-teman. Jadi polanya sama. Saat si bandar mau jual, berarti harus ada yang beli. Saat bandar mau beli, harus ada yang sell. Harus ada yang sell. Sell terus. Sell lagi. Sell lagi. Lama-lama selamat tinggal. Ya. Ini kalau tanpa SL. Jadi saran saya tetap satu hal. Anda mau trading apapun, saham, forex, kripto, harus menggunakan SL. Ya. Dan Anda harus analisa sendiri. Jangan gunakan analisa orang lain. Apalagi jika Anda tanpa stop loss. Oke, teman-teman. Nah, waktu orang-orang pada sell, si market maker masuk kesempatan untuk buy. Ditukerlah barang mereka. Ya. Tuker lagi. Mungkin masih ada yang sell lagi. Tuker lagi, baru price ini naik ke atas. Naiknya biasanya yaitu tadi, dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan power yang cukup besar. Ini compression. Salah satu
manipulasi dari market maker, ya, di mana dia menciptakan seolah-olah ini ada tren turun yang berkepanjangan, ya. Memang tren turun berkepanjangan, tetapi dihajar dulu para seller yang ada di sini. Oke, bisa dimengerti compression. Compression itu apa? Pemadatan. Jadi biasanya begini teman-teman, compression itu. Nah, ini high, ini higher high. Boleh ya kalau saya bilang di sini pasti ada demand? Boleh ya saya bilang di sini pasti ada demand? Nah, demand ini di-clearkan teman-teman. Diambil ordernya. Naik lagi ke atas. Higher high lagi. Nah, lalu di sini ada demand lagi, drop base rally lagi. Ya teman-teman. Demand ini diambil lagi. Angkat lagi ke atas. Higher high lagi. Ya. Nah, lalu di sini pasti ada demand lagi, teman-teman. Saat price memadat, dia pasti ambil lagi ke bawah. Ambil lagi ke bawah. Ya. Dan higher high ke higher high-nya biasanya yang dia buat adalah break apa teman-teman? Seperti ini, higher high seperti ini. Breaknya apa? False break. Ya, false break. Compression erat dengan false break. Ya. Lalu sebagai kita sebagai retail ya yang sudah ngerti tentang resiko, kita pasti saat kita buy di sini stop lossnya di sini. Buy di biru stop lossnya di bawah biru. Buy di pink stop lossnya di bawah pink. Ya. Kalau kita kena jebakan si market maker itu, setidaknya kita selamat teman-teman. Setidaknya kita selamat, kita cuma kehilangan sebagian aja dari yang kita punya, nggak kehilangan semuanya. Ya, oke. Jadi biasanya demand di sini bersih, demand bersih. Dalam arti demand bersih, semua demand hampir tidak fresh. Ya, semua demand hampir semua tidak fresh. Nah, waktu dia turun ke sini, teman-teman, turun ke bawah. Ini supply sudah diambil di sini. Ini supply lagi sudah di retest. Ini supply lagi sudah di retest ya, teman-teman ya.